Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, hari ini terima kasih banyak dan selamat datang saya ucapkan kepada yang baru bergabung dan kepada para penyimak konten YouTube saya yang setia selama ini. Saya mengingatkan bahwa konten YouTube ini saya buat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran di dalamnya serta mengambil manfaat ya. Kita sama-sama belajar karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Jadi jangan bosan-bosan, tetap semangat setiap harinya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita. Karena kadang-kadang memang kita itu banyak ya, saya akui di lingkungan sekitar itu teman-teman ataupun sahabat ataupun siapapun banyak yang cerdas, banyak yang pintar, banyak yang pandai. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia biasa itu banyak lupanya ilmu itu kalau tidak dipakai gitu. Ilmu itu kalau tidak diamalkan juga kita kadang lalai dan lupa. Makanya di sini saya membuat video konten YouTube ini untuk bahan nasihat spiritual bagi kita semua yang membutuhkan untuk berbenah jiwa ya. Kita sama-sama belajar ya. Dan saya membuat video konten YouTube ini tidak untuk menyinggung atau merendahkan siapapun. Justru karena saya merasa banyak kurangnya dan banyak membutuhkan ilmu yang lebih lagi, makanya ilmu yang didapatkan dari majelis taklim, dari guru-guru tercinta, guru-guru yang mulia gitu kan. Jadi kita kembangkan lagi di sini, kita lebih mudah lagi dipahami gitu kan. Walaupun misalkan saya tidak terlalu banyak membahas Al-Qur'an dan hadis, tapi ini intisarinya tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Karena memang saya belajar ilmu agama atau ilmu batiniah pun tetap guru-guru saya itu ilmunya itu ada sambungan langsung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi intinya tetap sesuai dengan Quran dan Sunnah, walaupun saya tidak terlalu banyak membahas Al-Quran dan hadisnya gitu ya, tapi intisarinya tetap sesuai gitu. Karena selama membawa dampak positif dan untuk kesehatan batin kita, yaitulah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, baik, sekarang saya akan membahas, kalau kemarin kan berapa banyak mata yang menangis namun hati tetap keras gitu kan. Artinya sulit menerima nasihat. Nah, kita perhatikan pola makan, perhatikan uang yang kita dapatkan, kita perhatikan wudhunya kita bagaimana, sholat kitanya bagaimana gitu kan, sudah khusyuk atau belum gitu kan, sehingga itu akan mempengaruhi kepada perilaku kita juga gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tingkatan ahwal pejikir ya, atau orang yang berzikir yang sambil menangis gitu. Saya dapat inspirasi karena baru hari ini ada pelajaran tentang zikir menangis gitu kan. Iya, saya dulu pernah mau membahas ini gitu, tapi karena terlalu banyak judul di otak saya gitu jadi lupa gitu. Nah, akhirnya sekarang saya kerja dan kurang fokus kepada konten YouTube gitu kan, jadi jarang-jarang bikin konten gitu kan. Tapi begitu ada yang membahas ini gitu kan dari guru saya, oh iya saya mau bikin judul itulah, tapi dalam konteks yang berbeda namun masih sesuai intisarinya gitu ya. Nah, ini tentang ahwal seorang yang berzikir sambil menangis gitu. Jadi tingkatan-tingkatannya saya akan menjelaskan ya. Kita berzikir sambil menangis itu memang bagus. Bagus atau tidak? Bagus, tapi tergantung menangisnya karena apa dulu. Karena ada tingkatan yang berbeda-beda dalam
zikir sambil menangis tersebut. Kalau golongan yang masih awam gitu kan, atau yang masih belum berbenah jiwanya atau baru mau berbenah gitu, biasanya berzikir ini menangis tapi karena keluh kesah di dalam hatinya, karena banyaknya beban hidup yang terlalu berat yang dialaminya gitu. Jadi nangisnya itu bukan kepada Allah, bukan kepada dosa, tapi nangisnya masih masih mengeluh gitu, masih belum menerima kenyataan terlalu banyak beban hidup gitu kan. Jadi fokus nangisnya itu ke beban hidupnya gitu, tapi tetap sambil berzikir. Nah, ada yang seperti itu ya. Saya jelaskan di sini tingkatannya agar kita cepat berbenah gitu, karena ada zikir yang menangis itu yang lebih baik lagi untuk keadaan batin kita. Nah, ini maksud dan tujuannya ya. Dan yang kedua, ada yang berzikir sambil menangis. Menangisnya itu karena bertobat atau mohon ampun, sadar banyak dosa dan kesalahan yang telah diperbuat pada masa lalunya atau masa sebelum-sebelum ia menjadi seorang ahli pezikir gitu. Nah, itu lebih bagus daripada yang pertama karena memang sudah mulai menyadari dosa dan kesalahannya, ya kan? Dan itu merupakan pintu terbukanya pintu taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut gitu. Jadi zikir, ingat dosa, ingat salah, ingat hilaf, dan mohon ampun kepada Allah gitu kan, rumasa gitu kan, sadar gitu kalau misalkan memang kita ini banyak dosa dan tempatnya dosa, salah, dan hilaf gitu. Itu keadaannya lebih baik daripada orang yang pertama tadi yang menangisi beban hidupnya ya. Dan meningkat lagi yang ketiga gitu kan, ada yang berzikir sambil menangis gitu, tapi menangisnya ini rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu atas nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada dirinya, kepada keluarganya, atas ilmu yang Allah karuniakan kepada dirinya gitu kan, atas hidayah yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi menangisnya ini menangis karena rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan beranjak lagi, ada lagi yang orang yang sedang berzikir menangis, tapi menangisnya ini keadaannya lebih baik dari orang yang ketiga ini ya kan. Nah, itu orang-orang yang sudah Allah buka, Allah singkapkan apa ya, ibaratnya tuh rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi benar-benar apa ya, merasa ingin selalu didekap oleh Allah gitu kan, merasa tidak ingin berpisah dari Allah gitu, walaupun memang Allah itu tidak akan pernah berpisah dari dalam badan kita ya gitu, karena Allah itu lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher gitu. Allah itu lebih dekat, saking dekatnya tidak terlihat. Namun manusia banyak yang lalai gitu kan. Nah, jadi menangisnya ini lebih baik gitu karena selalu merindukan, selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya kecintaannya itu sudah tersingkap gitu, dan itu bagus gitu kan. Tapi ini zikir yang saya sebutkan keempat ini masih dalam tahapan zikir yang sadar gitu. Jadi menangisnya itu sadar menangis gitu. Jadi sambil zikir tapi sadar juga menangis. Jadi intinya masih masih ya masih dirinya tuh masih ada gitu ya. Terus ada lagi yang tingkatan yang lebih tinggi lagi, berzikir sambil menangis, tapi nangisnya itu sudah tidak sadar, maksudnya nggak sadar gitu kalau dirinya itu menangis. Jadi menangisnya itu benar-benar dari dalam lapisan hati yang ketujuh gitu, benar-benar menangisnya itu dia udah nggak sadar kalau dirinya itu menangis gitu. Menangisnya itu ya tentu sama yang pertama, sama yang sebelumnya itu kan. Jadi menangisnya tetap karena mencintai Allah, karena merasa Allah hadir dalam hatinya gitu, itu sadar, tapi menangisnya itu sudah nggak sadar lagi. Bingung ya, ya udah kalau bingung tetap ikuti konten YouTube ini, nanti lama-lama akan mengerti ya. Karena memang kalau orang yang belum mengalami tidak akan mengerti gitu, tapi saya ini bocorkan untuk ini aja ya, untuk sebagai wawasan aja gitu, karena mungkin kita kan nggak pernah tahu gitu, di antara ratusan atau ribuan yang melihat konten YouTube ini Allah angkat derajatnya, Allah beri hidayah sehingga sampai pada makom ini gitu ya.
Dan selanjutnya ada yang menangis tapi rahasia. Jadi udah sampai situ aja dulu ya, karena kalau yang lebih tinggi lagi hanya seorang mursyid yang layak untuk menjelaskannya gitu ya. Jadi segitu saja dulu tingkatan keadaan batin seorang yang berzikir sambil menangis. Yang ada di manakah golongan, apa kita berada di golongan yang manakah gitu kan, hanya hati kita masing-masing yang tahu. Tentunya tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya itu butuh proses, butuh pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita dulu sebelum akhirnya sampai kepada makom yang tertinggi gitu ya. Namun sabar saja, yang penting mau belajar, paham gak paham urusan Allah, sampai gak sampai urusan Allah. Kita berada di makom manapun itu urusan Allah. Yang penting hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk mengontrol hidup ini karena ada yang lebih berhak mengontrol hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sambil menangis, tanda hatinya lunak, mudah menerima nasihat. Is the best.